Sebelumnya, Xiaoyan telah tidak sadarkan diri ketika ditelan oleh Fallen Flame. Rasa sakitlah yang membuat dia akhirnya bangun. Ketika dia membuka matanya, dia hanya melihat warna merah terang yang perlahan mengalir. Magma? Xiaoyan terkejut sejenak. Di mana tempat ini? Ini adalah suatu tempat jauh di bawah tanah, tempat di mana Fallen Flame dilahirkan. Suara tua yang agak lemah tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Guru, bagaimana kabarmu? Xiaoyan buru-buru bertanya dalam hatinya. Aku masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Xiaoyan, sudah hampir setengah bulan sejak kamu diseret ke sini oleh Fallen Flame. Dia telah mencoba untuk menyempurnakanmu selama periode waktu ini. Namun, aku telah menggunakan Bonceng Flame-ku untuk melindungimu. Itu terlalu melelahkan. Aku mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, kamu hanya dapat mengandalkan dirimu sendiri. Suara Yao cemas karena lemah. Kepanikan melonjak di hati Xiaoyan. Apa yang bisa dia lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini? Bahkan gurunya sendiri tidak bisa. Apakah dia hanya bisa menunggu kematian? Xiaoyan mengencangkan tinjunya, keengganan berkedip-kedip di matanya yang gelap. Masih ada banyak hal yang harus dia lakukan. Penghinaan klan Xiao mengharuskan dia untuk membersihkannya, dan dia perlu mencari ayahnya yang hilang. Apalagi janji yang diberikan pada seorang wanita muda untuk menjadi orang kuat muncul di depannya. Aku tidak bisa mati di sini, kata-kata Xiaoyan dipenuhi dengan kekeras kepalaan dan tekad. Yao Lao juga tertawa pelan saat dia merasakan tekad kuat Xiaoyan untuk bertahan hidup. Baiklah, kemungkinan Bonceng Flame-ku hanya bisa bertahan selama 3 hari lagi. Setelah itu, aku akan jatuh tertidur. Segala sesuatu akan tergantung padamu. Xiaoyan terdiam sesaat kemudian dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Manfaatkan waktu untuk memulihkan diri. Kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah 3 hari. Yao Lao tertawa saat dia menambahkan. Xiaoyan sekali lagi mengangguk dan merenung sejenak. Kemudian dia mengeluarkan platform lotus hijau dan duduk di atasnya. Dan rasa panas yang membakar menjadi berkurang. Kemudian dia mulai menutup matanya untuk memulihkan kekuatannya. Yao Lao terdiam lama setelah melihat Xiaoyan secara bertahap memasuki meditasi. Anak kecil, ini mungkin bencana yang harus kamu alami. Jika kamu berhasil melarikan diri dari tempat ini, kamu akan melepaskan kepompongmu dan menjadi kupu-kupu. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Sementara itu, di Akademi Dalam, setelah 2 minggu berlalu sejak pertempuran yang menggetarkan bumi, Akademi Dalam secara bertahap bebenah. Meskipun Xiaoyan telah ditelan oleh Fallen Flame, namun Blazing Sky Churning Tower masih terbuka. Dan juga meskipun gerbang Pan telah kehilangan Xiaoyan, kekuatan faksi ini telah menjadi seperti bola salju. Faksi yang bahkan belum dibentuk selama setahun, namun sudah bisa dibandingkan dengan faksi Taring Serigala Lin Xiuya, serta pemecah Gunung Liuqing setelah pengumuman Jian bahwa dia akan bergabung dengan gerbang Pan. Di tingkat bawah ke-8 menara, sekelompok besar tetua berkumpul di sini. Memimpin mereka di depan adalah tetua pertama yang duduk di kursi roda. Tetua pertama, tempat ini sepenuhnya disegel sesuai instruksimu. Pintu ini mengarah ke tingkat terakhir yang telah disegel. Seorang tetua membungkuk dan berkata, apakah kalian sudah menyelidiki semua latar belakang dari para ahli wilayah sudut hitam yang telah berpartisipasi dalam serangan terhadap Akademi Dalam? Tatapan Sui Qian berhenti di pintu logam hitam yang menuju ke tingkat terakhir saat suaranya terdengar. Ya, kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Sampaikan perintahku, kumpulkan semua orang dalam waktu 1 bulan. Kita akan pergi dan mencari mereka satu persatu, mengembalikan penghinaan terhadap Akademi Dalam. Sui Qian melambaikan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ya, semua tetua menanggapi serempak, kemarahan melintas di mata mereka. Sui Qian mengangguk pelan, ketidakpedulian di wajahnya tiba-tiba menghilang. Menurut kalian semua, apakah dia masih hidup? Semua tetua saling memandang, tidak ada yang berani untuk membuka mulut. Sui Qian juga menghela napas pelan. Dia juga memahami dengan jelas apa yang semua orang pikirkan. Aku mendengar bahwa Xiaoyan masih memiliki saudara yang pernah datang ke Akademi Jianan. Setelah itu, dia kelihatannya telah pergi ke wilayah sudut hitam. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan diam-diam untuk melindunginya. Perlakukan itu untuk membalas kebaikan anak kecil itu. Sui Qian melambaikan tangannya setelah mengatakan ini.
Kursi rodanya berputar secara otomatis dan perlahan menghilang di kegelapan. Semut tetua menghela napas, tatapan mereka sejenak bergeser ke arah pintu lantai 9 sebelum perlahan-lahan pergi. Ketika mereka pergi, tidak ada dari mereka yang tahu pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah kaki mereka, nyala api putih yang padat pada seorang pria muda perlahan melemah. Xiaoyan terbangun dari pelatihannya saat mendengar suara lemah tua di hatinya. Anak kecil, aku sudah mencapai batasku. Dalam beberapa menit lagi, kamu sendiri yang harus memblokir penyempurnaan Fallen Heart Flame. Semoga kamu akan dapat bertahan. Xiaoyan terdiam. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit sambil menatap gumpalan api tak terlihat. Aku akan melakukan apa yang dapat aku lakukan. Sisanya tergantung pada takdir. Anak kecil, selanjutnya kamu harus bergantung pada dirimu sendiri. Kehidupan kita berdua ada di tanganmu. Suara lemah Yao menjadi semakin pudar. Sesaat kemudian, itu menghilang sepenuhnya. Xiaoyan mendesah pelan setelah suara gurunya benar-benar menghilang. Dia sejenak memasukkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya sebelum mulai menutup matanya lagi. Sepertinya aku hanya bisa berharap keajaiban muncul. Tidak ada konsep dan waktu di dunia magma yang penuh penyiksaan yang tidak manusiawi. Suatu ketika, Xiaoyan terbangun dari keadaan setengah sadar karena merasakan gelombang dingin dari lengannya. Heaven Swallowing Python. Kepala Xiaoyan yang kacau tiba-tiba memulihkan kejernihan saat dia tanpa sadar berteriak. Namun Heaven Swallowing Python tiba-tiba memancarkan cahaya 7 warna. Jelas, dua roh di dalam tubuh kecil ini sedang terlibat dalam pertarungan intens untuk mengendalikan tubuh pada saat ini. Pertarungan berlanjut selama hampir 10 menit sebelum Heaven Swallowing Python melonjak keluar dari daerah yang dikelilingi oleh nyala hijau Xiaoyan. Itu membuat Heaven Swallowing Python langsung diterkam oleh suhu panas Fallen Heart Flame. Namun tepat sebelum Fallen Heart Flame melakukan kontak dengannya, Heaven Swallowing Python tiba-tiba bergoyang dengan cepat di bawah cahaya 7 warna. Segera tubuh indah seperti giok tanpa busana perlahan muncul di depan tatapan Xiaoyan. Ratu Medusa baru saja mengungkapkan wujudnya, gumpalan besar nyala api langsung menyapunya. Dengan lambaian tangannya, cahaya 7 warna melonjak keluar sepenuhnya menekan api tak terlihat. Baru pada saat inilah Ratu Medusa merasakan sekelilingnya. Kemudian tatapannya menyapu ke segala arah, yang dia lihat hanya magma yang tidak berujung. Api surgawi? Ratu Medusa, aku benar-benar minta maaf, aku sebenarnya sudah melupakanmu. Tawa Xiaoyan tiba-tiba terdengar sambil melirik sekilas tubuh telanjang Ratu Medusa. Namun, meskipun dia hanya melirik sejenak, itu tak luput dari perhatian Ratu Medusa. Apakah kamu tidak menginginkan matamu? Xiaoyan tertawa kering tetapi tidak berani menjawab. Di mana tempat ini? Cahaya 7 warna bergerak dengan lembut, segera berubah menjadi gaun merah menutupi tubuh telanjang Ratu Medusa. Xiaoyan menggosok kepalanya, dia ragu sejenak sebelum dengan kasar menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun penjelasannya ini membuat alis Ratu Medusa merajut. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu. Ratu Medusa mengatupkan giginya, seluruh tubuhnya bergetar. Orang ini benar-benar akan membawanya ke tempat yang dipenuhi dengan kematian. Xiaoyan tersenyum dengan sikap malu. Aku juga tidak ingin datang ke sini. Yang mulia, tidakkah kamu setuju bahwa tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun? Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menghancurkan Fallen Heart Flame dan melarikan diri hidup-hidup? Bagaimana menurutmu? Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Matanya sejenak melirik Fallen Heart Flame sebelum menembakkan cahaya 7 warna. Namun serangannya hanya menyebabkan riak kecil pada Fallen Heart Flame. Tempat ini adalah tempat di mana Fallen Heart Flame lahir. Pada dasarnya, dia memiliki persediaan energi yang tak berujung dan tak akan mudah untuk menerobosnya. Xiaoyan di samping menyaksikan aksi Ratu Medusa saat dia tanpa sadar berbicara. Alis Ratu Medusa merajut, dia baru saja akan berteriak dingin, namun Fallen Heart Flame yang tiba-tiba dia serang menjadi agak marah. Gugusan api tak terlihat melonjak dengan cepat dari segala arah dan segera melilitnya. Wajah Ratu Medusa tenggelam, dia hanya bisa menyusut dan menarik kembali douci 7 warna ke dalam tubuhnya. Sebelum akhirnya membentuk jalan buntu dengan api tak terlihat di sampingnya. Di mana orang tua yang ada di tubuhmu? Bawa dia keluar, dengan kekuatanmu saja, kita tidak akan bisa mematahkan api surgawi ini. Guru telah tertidur. Xiaoyan tertawa pahit saat dia menyebarkan tangannya. Sialan, Ratu Medusa menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia kemudian mengangkat tangannya dan energi 7 warna bergejolak berulang kali.
Sepertinya dia akan membunuh Xiaoyan dengan satu tangan. Namun dia mengurungkan niatnya dan malah melesat ke pinggir api. Angin yang menakutkan di tangannya menabrak segel Fallen Heart Flame. Peng, di bawah serangan Ratu Medusa, segel Fallen Heart Flame membentuk lekukan, namun itu dengan cepat perlahan pulih. Bahkan tindakan Ratu Medusa ini hanya membuat Fallen Heart Flame menjadi marah. Segera dua cahaya hijau samar muncul, kemudian memasuki tubuh Ratu Medusa dan Xiaoyan. Sialan, benda apa ini sebenarnya? Kapan itu masuk ke tubuhku? Tangan Ratu Medusa memegang tempat di mana jantungnya berada saat dia berteriak. Douji di tubuhnya meletus dan melilit api yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Kali ini benar-benar akan berakhir. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa getir saat merasakan rasa sakit yang membakar di dalam tubuhnya. Ah, api sialan! Seruan tajam Ratu Medusa sekali lagi terdengar saat dia memegangi kepalanya. Saat ini, ada sosok ilusi manusia dan ular kecil di atas kepalanya yang berulang kali terjerat saat dibakar oleh api tak terlihat. Di bawah upaya penyempurnaan Fallen Heart Flame, Xiaoyan dan Ratu Medusa telah benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Suhu tinggi yang telah menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Xiaoyan sampai dia lebih baik mati daripada hidup. Bahkan sekarang dia benar-benar telah menjadi botak. Fallen Heart Flame secara alami tidak akan memiliki belas kasihan pada Xiaoyan. Dia dapat merasakan hanya beberapa saat lagi dia akan mampu menelan Green Lotus Core Flame Xiaoyan. Sementara itu, Ratu Medusa yang berada di samping Xiaoyan juga sangat menderita. Dua roh yang berulang kali terjerat di atas kepalanya menunjukkan untuk menolak rasa sakit yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresi menyakitkan di wajah Ratu Medusa mulai berkurang sedikit. Di bawah pembakaran Fallen Heart Flame, sosok manusia dan ular kecil di atas kepalanya juga tanpa sadar diam-diam mulai menunjukkan tanda-tanda untuk bergabung. Meskipun penggabungan semacam ini sangat lambat, itu hanya masalah waktu sampai kedua roh bergabung sepenuhnya. Pada saat itu, efek menahan dari Fallen Heart Flame akan hilang secara otomatis. Sama seperti Ratu Medusa mendapatkan keuntungan di bawah pembakaran Fallen Heart Flame, Xiaoyan malah sebaliknya. Ketika suhu di dalam tubuhnya naik, fisiknya akan perlahan-lahan meleleh. Guru, aku minta maaf, aku telah melakukan yang terbaik. Xiaoyan bergumam lemah, kesadarannya akhirnya menghilang dengan tenang.